Dapatlah kami makanan secukupnya hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita semua, terkhusus bagi pengikut Kristus serta hamba-hamba Tuhan. Kiranya diberikan hikmat akal budi dari surga, sehingga apa yang kita injilkan sesuai dengan kebenaran firman, supaya di akhir zaman ini banyak jiwa-jiwa yang akan kita menangkan dan banyak jiwa bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus. Malam hari ini walaupun sudah ngantuk, saya akan coba untuk membahas tentang video di depan tadi. Memang banyak terjadi seperti itu, tetapi hanya di ajaran tertentu. Saya sudah melewati karena saya lama di aliran tersebut. Di video yang kita lihat tadi adalah bagaimana seorang tua yang berdoa dan mungkin cucunya atau kerabatnya yang muda sangat jauh, mereka tertawa. Dan bagi saya itu adalah suatu yang mengejek ya, untuk bagaimana hubungan kita dengan Tuhan lewat doa. Semestinya itu dibuat seperti menjaga kekudusan antara kita, hubungan kita dengan Tuhan. Saya undang teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian yang mempunyai waktu untuk mampir di channel ini, supaya kita bisa berbagi dan banyak pengetahuan di Alkitab yang kita pelajari, sehingga kita hari demi hari bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Mari kita lihat saya buka di Imamat 10, akan saya bantu bacakan. Kemudian anak-anak Harun, perikopnya adalah kematian Nadab dan Abihu. Kita mulai. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, pembubu api di dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat 2. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Sampai di situ pembacaan dari Imamat 10 yang saya ambil, Imamat 10 1 sampai 2. Ini adalah kisah kematian Imam Nadab dan Abihu karena mempersembahkan api asing. Mungkin zaman sekarang seperti berdoa ya, mempersembahkan api asing, atau zaman sekarang berdoa haruslah dengan serius. Pastilah kalau kita berdoa kepada Tuhan kita yang Maha Agung, ini bukan main-main, bukan berbicara kepada teman sebaya kita. Sedangkan saja kita secara Alkitab untuk menghormati orang tua. Bila kita berbicara dengan orang tua, sebaiknya kita menghormati dengan bahasa yang santun. Apalagi ini Tuhan kita. Kalau kita bermain waktu zaman hukum Taurat masih berlaku, sudah terjadi seperti itu, pasti sudah dibakar oleh api Tuhan karena tidak menjaga kekudusan. Kalau kita belajar kematian Nadab dan Abihu, Nadab dan Abihu ini adalah imam yang bukan imam kemarin sore. Tapi kenapa mereka mempersembahkan api asing untuk Tuhan? Apakah mereka lupa? Apakah mereka
lalai atau mereka lupa untuk melakukan yang terbaik? Saya pikir tidak. Tetapi di sini yang saya coba cari kebenarannya dan coba saya baca dengan baik, sangat kemungkinan Nadab dan Abihu ini pandang enteng atau tidak serius, atau seperti yang video di depan tadi, menganggap rendah kekudusan Tuhan, sehingga terjadi hal demikian. Mereka bukanlah imam yang baru kemarin sore, tapi mereka sudah lama menjadi imam. Jadi saya pikir tidak akan mungkin mereka salah, karena tugas imam pada saat itu adalah membawakan doa, membawakan persembahan langsung kepada Elohim sebagai perantara dari umat Israel pada saat itu. Karena selain imam tidak bisa mempersembahkan ataupun berdoa langsung kepada Sang Elohim Tuhan. Jadi mereka dikhususkan. Saya sangat tahu persis ya, ada ajaran tertentu yang sering melakukan hal seperti ini. Mereka bermain-main banyak, bahkan termuat di medsos. Mungkin dengan sengaja mereka pikir sebagai lelucon. Ada ajaran tertentu bahkan ketika membawakan khotbah, ditunjuk atau terjadwal membawakan khotbah, mereka minum minuman keras dulu sebagai katanya, sebagai supaya berani. Bahkan selevel penatua, diaken, ataupun syamas, pelayan Tuhan lah. Mereka banyak kasus yang saya ketahui sebelum saya keluar dari ajaran tersebut. Mereka sangat memandang rendah sekali hubungan dengan Tuhan saat melakukan ibadah, saat menyelenggarakan ibadah. Sudah dalam keadaan mabuk, sudah minum minuman keras yang sebenarnya di Alkitab itu tidak atau dilarang untuk dilakukan. Kenapa saat ini setelah perjanjian baru, setelah kematian Tuhan Yesus, sudah tidak ada lagi hukuman langsung dari Sang Elohim, hukuman langsung dari Tuhan? Karena apa? Sudah dibatalkan Tuhan Yesus di atas kayu salib, mati sebagai manusia. Kita baca di Efesus 2 ayat 15. Saya bacakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan mengadakan damai sejahtera. Tapi apakah kita memandang rendah hubungan dengan Tuhan lewat doa? Bukan dosa. Bila mana kita berpikir itu sudah dibatalkan di kayu salib, seperti Imamat 10 tadi, jangan kita berpikir begitu, karena pasti kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan menerangkan bahwa itu adalah dosa. Mempermainkan, bermain, memandang rendah saat kita hubungan dengan Tuhan, itu adalah dosa. Kita tahu upah dosa adalah maut. Jadi kita bisa saja tidak langsung dihukum oleh Tuhan, tetapi kita tidak tahu kemudian hari kita kena hukuman lewat penyakit, kita hukuman lewat kecelakaan, kita hukuman lewat tidak diberkati, kita dapat hukuman lewat keturunan kita yang mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Mungkin seperti itu. Dan Tuhan mengajar kita berdoa ya. Seperti di Matius 6 ayat 5. Saya bacakan dengan cepat, saya bacakan Matius 6 ayat 5. Perikopnya hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik.
mereka yang sudah mengucapkan doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat atau suka pamer, dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mereka saja suka pamer, mereka saja yang berdoa munafik, bertele-tele. Itu saja tidak baik. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa itu adalah munafik, jadi tidak baik. Apalagi berdoa, melakukan hubungan dengan Tuhan sambil tertawa, itu lebih parah lagi. Sebagai penutup guys, ayolah hargai Tuhan. Tuhan yang telah mati untuk kita di kayu salib, dengan darahnya rela menjadi serupa dengan manusia, firman yang adalah Tuhan, dan menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Sampai di sini, tidak panjang lebar mengenai judul yang saya bahas ini. Kita berubah, kita lakukan yang terbaik, kita menginjil dengan benar. Jangan cuma menginjil untuk mengkritik aliran lain, tetapi dosa-dosa yang sering kita buat di aliran kita sendiri tidak kita tegaskan kepada jemaat atau umat yang bersama-sama dengan kita. Shalom, dengan saya Evangelis Regan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.